Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Nadia Nurfitri. Di sini saya dengan NIM C1 Channel 19007 akan membahas materi yaitu tentang akuntansi murabahah. Pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian akad murabahah, yang kedua jenis akad murabahah, yang ketiga dasar syariah, dan yang keempat perlakuan akuntansi PSAK 102. Baiklah, yaitu ini yang pertama yaitu pengertian akad murabahah. Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti atau iwat yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang atau barter, dan uang dengan uang. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dari keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besar margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Kemudian yang kedua, jenis akad murabahah. Ada dua jenis akad murabahah, yaitu yang pertama murabahah dengan pesanan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Jika bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang dipesannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya. Kemudian yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Berbeda dari yang pertama tadi. Nah, kemudian yang ketiga, dasar syariahnya. Satu sumber hukum akad murabahah, yaitu yang pertama adalah Al-Quran dan kedua yaitu hadis. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan atau mengambil harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan pengedaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Kemudian di dalam hadis juga telah dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Dijelaskan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, mukaradah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan jawabun untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan dari Suhaib. Kemudian di sini ada rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang pertama yaitu pelaku. Pelaku cakap hukum dan balik atau berakal dan dapat membedakan sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah. Sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Kemudian yang kedua yaitu objek jual beli. Harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang halal. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, barang tersebut dimiliki oleh penjual. Dalam artian barang tersebut sudah ready untuk dijual. Kemudian yang keempat, barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan. Kemudian yang kelima, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian. Kemudian yang keenam, barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas sehingga tidak ada gharar juga, yaitu untuk meminimalisir ketidakpastian. Yang ketujuh yaitu harga barang tersebut harus jelas. Yang kedelapan, barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Kemudian yang ketiga yaitu ijab kabul. Pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
Kemudian yang keempat yaitu perlakuan akuntansi PSAK 102, di mana PSAK 102 mengalami revisi pada tahun 2013. Di sini ada akuntansi untuk penjual dan nanti juga ada akuntansi untuk pembeli. Di sini akan kita bahas dulu yaitu akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Yang kedua, untuk murabahah pesanan meningkat, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah dinilai sebesar biaya perolehan. Dan jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah. Kemudian yang ketiga, diskon pada saat pembelian aset murabahah. Yang keempat, kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat, yaitu yang pertama dilakukan pembayaran kepada pembeli, kemudian yang kedua akan dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Yang kelima, penjualan aset murabahah. Yang pertama di sini yaitu aset murabahah dijual secara tunai dan secara tangguh dengan tidak melebihi satu periode laporan keuangan. Yang kedua, aset murabahah dijual secara tangguh dengan periode melebihi satu periode laporan keuangan. Kemudian yang keenam, pengakuan pendapatan margin murabahah. Yang pertama, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila risiko penagihannya kecil, maka akan dicatat dengan cara yang sama seperti yang dijelaskan pada poin 5 tadi. Nah, kemudian yang kedua, keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Kemudian yang ketiga, metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh, di mana terdapat risiko piutang tak tertagih yang relatif besar atau beban untuk mengelola dan menagih piutang yang relatif besar. Kemudian yang ketujuh, penyajian piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Kemudian yang kedelapan, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Kemudian yang kesembilan, denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Kemudian yang ke-10, pengakuan dan pengukuran penerimaan uang muka, di mana ketentuannya yaitu yang pertama uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Kemudian pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Dan yang ketiga, jika barang dagangan batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dipertimbangkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Kemudian yang ke-11, penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Kemudian yang ke-12, pengungkapan penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemasanan dan murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Kemudian selanjutnya di sini yaitu akuntansi untuk pembeli. Yang pertama, aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan tunai. Utang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Kemudian yang kedua, beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi utang murabahah yang dilunasi. Kemudian yang ketiga, diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Kemudian yang keempat, potongan pelunasan dan potongan utang murabahah diakui sebagai pengurang murabahah tanggungan. Yang kelima, denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Kemudian yang keenam, yaitu ada ketentuan uang muka. Yang ketujuh, jika pembeli membatalkan transaksi dan dikenakan biaya, maka diakui sebagai kerugian. Kemudian yang kedelapan, penyajian. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Kemudian yang kesembilan, pengungkapan pembeli mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama, nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. Kemudian yang kedua, jangka waktu murabahah tangguh. Dan yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.